Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis peran turunan pertama. Ya, jadi ini sama dengan penerapan dari turunan pertama. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Yang akan kita pelajari di sini adalah nilai maksimum minimum, kemudian selang kemonotonan, serta kemiringan garis. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, maka kita mulai dari yang anak-anakku sekalian sudah pelajari. Pada kelas 10 kemarin, anak-anak pasti sudah belajar tentang fungsi kuadrat. Ya, masih ingat ya tentang fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki persamaan f(x) sama dengan ae kuadrat plus be plus c. Kemudian sudah pernah menggambar grafik fungsi kuadrat ya? Masih ingat ya? Oke, saya gambarkan di sini salah satu fungsi kuadrat. Ya, mungkin yang mudah saya gambar. Oke, bentuknya seperti ini. Y sama dengan E kuadrat, misalkan fungsi ini. Perhatikan, pasti anak-anakku sekalian sudah tahu apa yang ada di fungsi ini, titik balik ya. Jadi titik balik yang mana? Ini. Oke. Saya hapus saja sistem koordinat kartesiusnya ya, sehingga ini jadi bentuk seperti ini. Dan ini saya buat secara umum Y sama dengan Fe. Ya. Ini merupakan titik balik. Untuk titik balik ini bisa merupakan titik balik maksimum jika dia tinggi ya. Jadi kalau yang titik balik maksimum seperti apa gambarnya? Yang seperti ini ya. Jadi ini di atas titik balik maksimum. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian ada titik balik minimum. Ya, gambar contohnya yang ini di bawah. Ya, titik balik maksimum ini disebut titik stasioner. Titik balik, titik stasioner. Nah, titik stasioner di ini pasti syarat akan memiliki turunan pertama sama dengan 0. Ya, paham ya? Titik stasioner syaratnya F aksen X sama dengan 0. Ini pasti seperti ini. Ya. Kemudian nah, lihat sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Saya gambar putus-putus saja ya. Nah, yang sebelah kiri ini oke, tadi fungsinya yang kita pakai adalah Y sama dengan E kuadrat ya. Jadi kalau X-nya 1, berarti di sini 1 kuadrat, min 1 ya. Min 1 kuadrat 1. Kemudian kalau min 2, ini 4 ya. Demikian pula jika di sini 1, di sini 2 ya. Ini contoh saja. Kemudian perhatikan pada yang sebelah kiri ini. Kalau misalkan min 2 sama min 1, ini besar mana ini? Besar min 1 ya. Nah, untuk nilai efeknya bagaimana? Ini misalkan X1, ini X2. Ini besar mana?
Untuk F-2 hasilnya adalah 4. Untuk F-1 ini hasilnya adalah 1. Ya, ternyata hasil dari ini F ini ya. Oke, yang di sini F-2 jika dimasukkan Fx F1 ya. Di sini berapa? 4. Kemudian Fx2 ini 1. Besar mana ini? Besar 4 ya. Nah, yang seperti ini disebut fungsi pada selang turun ya. Ini fungsi turun pada interval ini. Ya, fungsi turun. Contoh fungsi turun itu seperti ini. Jika F1 kurang dari F2, maka Fx1-nya lebih dari Fx2. Ini disebut fungsi turun. Nah, untuk fungsi turun, jika dicek turunannya, maka ini F aksen X-nya kurang dari 0. Sedangkan yang sebelah sini Fx1 kurang dari 2. Nah, tapi untuk nilai Fx-nya ini tetap, ini 1, ini 4. Jadi, kalau fungsi naik untuk X1 kurang dari X2, ini akan menjadi Fx1 juga kurang dari Fx2. Ini fungsi naik. Kalau di sini tadi X1 kurang dari X2, X1 kurang dari X2, maka Fx1-nya lebih dari Fx2. Ini adalah definisi dari fungsi turun. Nah, kalau dicek dari turunannya, maka ini akan turunan pertama dari fungsi E pasti lebih dari 0. Ya, paham ya? Jadi ada 3 saja untuk mengingatnya. F aksen E kurang dari 0, maka fungsi tersebut akan turun. F aksen X sama dengan 0, maka ini berfungsi stasioner. Berarti dia memiliki titik balik maksimum atau titik balik minimum. Kalau ini fungsi naik, berarti F aksen X-nya lebih dari 0. Paham ya? Oke, ini tadi ya titik balik minimum. Nah, kalau titik balik maksimum, ya kalau posisi seperti ini, berarti sebelah sini, ini kan naik ya, ya wis naik gunung, ya gitu ngingetnya, naik. Ya, ini berarti fungsi naik. Berarti ini F aksen X-nya lebih dari 0. Ini stasioner merupakan titik balik, berarti turunan pertamanya adalah 0. Oh, ini turun ya. Turun ya. Fungsi turun. Berarti ini F aksen X-nya kurang dari 0. Paham ya? Oke, ini tadi titik balik minimum. Ini titik balik maksimum. Ada tidak suatu fungsi itu yang seperti ini? Fungsinya naik, kemudian stasioner, kemudian naik lagi. Ya, ada. Jadi yang kasus seperti ini, F aksen X lebih dari 0, kemudian di sini F aksen X sama dengan 0, kemudian di sini F aksen X lebih dari 0, maka ini disebut titik belok. Demikian juga jika turun stasioner, turun lagi, maka ini
turun, kurang dari 0 ya. Stasioner sama dengan 0. Ini kurang dari 0 lagi, ini juga merupakan titik belok. Ya, paham ya? Untuk menentukan dia titik balik maksimum atau titik balik minimum, ini juga bisa pakai garis bilangan. Jadi misalkan seperti ini. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif untuk nilai turunan pertamanya. Berarti tidak usah dihafalkan sudah. Plus berarti naik ya. Gambar aja naik, stasioner terus turun. Maka di titik ini dia merupakan titik balik maksimum. Jadi nggak perlu dihafal ya. Ya, ini konsepnya. Jadi mengerjakan soal seperti apapun, ya pengerjaannya nanti kembalinya ke sini. Cukup mudah bukan?